kebesarannya, atas segala berkat yang telah Ia berikan kepada kita. Semua isi bumi telah diciptakan Tuhan melalui firman-Nya. Langit menceritakan kemuliaan Tuhan, angkasa raya memberitahukan keagungan ciptaannya. Malam bersaut-sautan dengan siang, tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Semua diciptakannya dengan begitu indahnya. Untuk itu marilah kita mendengarkan liturgi penciptaan yang telah Allah lakukan kepada kita. Yohanes 1 ayat 1-2. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama dengan Allah. Yohanes 1 ayat 3. Segala sesuatu yang dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia. Kejadian 1 ayat 8. Dan Allah menamai cakrawala itu langit. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari kedua. Kejadian 1 ayat 12 sampai. Kejadian 3 ayat 8. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari suci, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohonan dalam taman. Kejadian 3 ayat 16-17. Firman-Nya kepada perempuan itu, susah payahmu akan waktu mengandung akan kubuat sangat banyak. Dengan kesakitan engkau akan melahirkan anakmu. Namun engkau akan beralih kepada suamimu, dan ia akan berkuasa atasmu. Lalu firman-Nya kepada manusia itu, karena engkau mendengarkan perkataan istrimu, dan memakan dari buah pohon yang kuperintahkan, jangan makan daripadanya, maka terkutuklah tanah engkau. Dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Kejadian 4 ayat 8. Kata Kain kepada Habel adiknya, marilah kita pergi ke padang. Ketika mereka ada di padang, tiba-tiba Kain memukul Habel adiknya itu, lalu membunuh dia. Kor Paraupuan Sila Sabungan. Jadilah terang untuk semua
sida wujud maduna ibu matau Itu kami dulu bagi. Beres kak, beres. tamado kita Aman. mampain akan nauli tuna sida warniwan akan nauli saya nabi atubali nafas sida alani buka kami matu julowon anak nami Tengok dulu yang dua itu kak. Jauh-jauh kan. siap Jauh keluarga macam rantau. sepayu boh kita barang tujuh rumah anak nami tidak bikin kakak nami bertanya Baik, mari. Masih mau kenalan orang itu. Mau kenalan orang itu. keluarga Ya. pintu batu Apa Boruna jauh-jauh Babari jauh-jauhan di sini ya kan. Pura-pura awet itu dekat itu. Romahan. Ada di rumah. Masya Iya, di Allah. dekat. sama Borunani tujuh rumah Bagus kakak ini ku foto ya kan? Ya kan kak E? Tuh dua. Oke. Aku perlunya foto-foto aja. Hei, makan. Makan, lapar. Makna Natal. Makna. Kan enggak. Tolong. Udah ngelek kamu dah. Telor. Halo jauh mergobas. Udah capek orang kakak marhobas. Banyak makan kak ya. Ya kak E. Ya kan bang. Ih, gak ada bang itu bang. Sampai kalau buat gue ini untuk gede tadi. Iya, banyak itu tanya. Capek kakak marhobas ya kan. Banyak makannya kak. Mau nyanyi lagi kakak nanti. Oh gula. Hai adik-adik. Foto dulu. Haruslah. Perlu ini, ya kan Jo? Jo, dapat souvenir kau kan? Tuh. Ini ada ya. Ini ada dua lagi rupanya. Guys. Manis sekali senyum buruk itu. Lagi guys, sekali lagi guys. Betul. Imut kali bah. Intan. Oh. Iya. Adalah milik semesta alam. Karya ciptaannya menjadi saksi tentang kemahakuasaannya, yang dengannya kita pun harus bersyukur dengan segala kerendahan hati dan mengagungkannya atas segala berkat yang telah Ia berikan kepada kita. Semua isi bumi telah diciptakan Tuhan melalui firman-Nya. Langit menceritakan kemuliaan Tuhan, angkasa raya memberitahukan keagungan ciptaannya. Malam bersaut-sautan dengan siang, tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Semua diciptakannya dengan begitu indahnya. Untuk itu marilah kita mendengarkan liturgi penciptaan yang telah Allah lakukan kepada kita. Yohanes 1 ayat 1 sampai 2. Mulanya adalah firman itu bersama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama dengan Allah. Yohanes 1 ayat 3. Segala sesuatu yang dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Kejadian 1 ayat 3 sampai 5. Berfirmanlah Allah, jadilah terang. Lalu terang itu jadi. Dan Allah menamai terang itu siang, dan gelap itu malam. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari pertama.
Kejadian 1 ayat 8. Dan Allah menamai cakrawala itu langit. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari kedua. Kejadian 1 ayat 12 sampai 13. Karena itu menunjukkan tumbuh-tumbuhan, segala jenis tumbuh-tumbuhan yang berbiji dan segala jenis pohon-pohonan yang menghasilkan buah yang berbiji. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari ketiga. Kejadian 1 ayat 16 sampai 19. Maka Allah menjadikan kedua benda pendarah yang besar itu, yang lebih besar untuk menguasai siang dan yang lebih kecil untuk menguasai malam, dan juga menjadikan bintang-bintang. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari keempat. Kejadian 3 ayat 6. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya, dan diberikan juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia. Dan suaminya pun memakannya. Kejadian 3 ayat 8. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari itu, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohonan dalam taman. Kejadian 3 ayat 16 sampai 17. Firman-Nya kepada perempuan itu, susah payahmu akan waktu mengandung akan kubuat sangat banyak. Dengan kesakitan engkau akan melahirkan anakmu. Namun engkau akan berakhir kepada suamimu, dan ia akan berkuasa atasmu. Lalu firman-Nya kepada manusia itu, karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan memakan dari buah pohon yang kuperintahkan, jangan makan daripadanya, maka terkutuklah tangan kanan engkau. Dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Kejadian 4 ayat 8. Katakan kepada Hagar adikku, marilah kita pergi ke padang. Ketika mereka ada di padang, tiba-tiba Kain memukul Hagar adiknya itu, lalu membunuh dia. Kejadian 6 ayat 5 sampai 6. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi, dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata, maka menyesallah Tuhan bahwa Ia telah menjadikan manusia di bumi, dan hal itu memilukan hatinya. Kejadian 6 ayat 7. Berfirmanlah Tuhan, Aku akan menghapuskan manusia yang kuciptakan itu dari muka bumi, baik manusia maupun hewan dan binatang melata dan burung-burung di udara, sebab aku menyesal bahwa aku telah menjadikan mereka. Mana kok kita itu? Matius 1 ayat 18 sampai 19. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria, ibunya, bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang kudus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Matius 1:20-21. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yesus anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Lukas 2 ayat 6 sampai 7. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin, dan ia melahirkan seorang anak laki-laki.
anaknya yang sulung. Lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Lukas 2 ayat 14. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Yohanes 1 ayat 14. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Matius 1 ayat 18 sampai 19. Kelahiran Yesus. Kejadian 1 ayat 8. Dan Allah